Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita akan mengulangi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari ya Kak. Kita akan mempelajari lagi tentang zikir dan doa setelah sholat. Yuk kita simak lagi bersama-sama pembelajaran berikut ini. Pengertian zikir. Zikir dan doa merupakan dua hal yang sangat penting di dalam syariat Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir, dan tidak ada ibadah tanpa doa. Zikir berarti ingat atau mengingat. Maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan hati dan ucapan. Ucapan zikir terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sebagai berikut. Perhatikan bacaan Bunda ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat muslim yang beriman untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Caranya dengan menzikirkan atau melafalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita membiasakan diri berzikir mengingat Allah setiap selesai sholat dengan membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berzikir setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam berzikir setelah selesai melaksanakan ibadah. Terdapat adab berzikir setelah sholat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, duduk dengan menghadap kiblat. Yang kedua, khusyuk dan tenang atau tidak terburu-buru. Yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan adab berdoa. Setelah rangkaian zikir selesai dibaca, maka zikir ditutup dengan doa. Doa berarti permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca zikir dan doa ada dua macam. Ada zikir dan doa secara pelan yang bisa disebut juga sir dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga yang keras atau jahar. Kedua-duanya bisa kita lakukan sesuai dengan tujuannya. Berdoa sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Seorang muslim yang senantiasa berusaha dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Jadi, yuk biasakan berdoa atau memohon hanya kepada Allah. Janganlah kamu berdoa atau memohon kepada selain Allah. Dalam berdoa, terdapat adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab berdoa adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Mengangkat kedua tangan. 3.
memulai dan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca hamdalah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. 4. Khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. 5. Menyederhanakan suara atau tidak berteriak-teriak. 6. Meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, doanya tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahim. Tata cara berzikir. 1. Niat dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebaiknya menghadap kiblat. 3. Dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. 4. Tidak berlebih-lebihan. 5. Dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Tata cara berdoa. 1. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yakin dan penuh harap. 4. Merendahkan diri, penuh harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengangkat kedua tangan. 7. Dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Tugas. Tugas minggu ini adalah kerjakanlah soal-soal latihan pada halaman 147 bagian A di buku paket. Kemudian bagian E ditulis di buku tulis masing-masing ya Kak. Bagian A dikerjakan di buku paket dan bagian E dikerjakan di buku tulis masing-masing. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas via Google Classroom. Pengumpulan terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Semangat ya Kak! Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.